wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini mari kita melanjutkan apa yang kita baca dari sebuah kitab sejarah yaitu Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang mana pada sebelumnya kita telah memasuki sebuah bahasan yang berjudul sifat terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, yang mana bacaan kita kemarin itu sampai kepada doktrin Abdurrahman bin Muljam terhadap orang lain untuk mengajak membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibnu Muljam adalah salah satu dari 3 orang-orang Khawarij. Ada 3 orang yang merencanakan sebuah gagasan, yaitu untuk menghabisi tokoh-tokoh yang dianggap oleh mereka itu adalah penyebab kerusakan terhadap hukum-hukum Islam. Ini cara pandang mereka seperti itu. Tokoh-tokoh yang akan dihabisi itu terutama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga adalah Amr bin As. Berkumpul 3 orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, kemudian Al-Barqu bin siapa itu? Kemudian yang ketiga adalah Amr bin Bakar. Kemudian Ibnu Muljam ini adalah orang yang menawarkan diri untuk yang menghabisi Ali bin Abi Thalib. Adapun Al-Barq itu adalah yang akan menghabisi Muawiyah, dan Amr bin Bakar adalah yang akan menghabisi Amr bin As. Kemudian waktunya itu sudah disepakati bahwasanya rencana itu akan dilakukan pada sebuah satu malam. Kalau di sini menurut Imam Ibnu Katsir itu yang mereka sepakati itu adalah malam Jumat di tanggal 17 bulan Ramadan. Sehingga 3 orang ini akhirnya sudah berjalan ke masing-masing tempat 3 tokoh yang direncanakan. Sehingga Abdurrahman bin Muljam tentunya mengarah kepada Kufah karena Ali bin Abi Thalib ada di sana, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As itu berada di Syam. Sehingga 2 orang ini mereka pun mengarah kepada Syam. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam tatkala di Kufah itu masuk ke sebuah masjid,
Kemudian ternyata di situ juga banyak juga orang-orang yang sepemikiran. Bahkan tidak hanya laki-laki, ada seorang wanita yang bernama Qottom. Dia cara berpikirnya juga sama, adalah Khawarij. Dan wanita ini adalah wanita yang sangat cantik, yang sangat terkenal kecantikannya di Kufah. Nah, tatkala Abdurrahman bin Muljam masuk ke masjid ini, duduk di samping perempuan tersebut. Dan akhirnya terpikat, tergoda dengan kecantikannya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Muljam ini hampir lupa dengan tujuannya. Sebab bertemu dengan perempuan tadi. Nah, ternyata perempuan ini akhirnya dilamar dan menyepakati dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya itu adalah menghadiahkan kepadanya pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Sama. Kenapa? Karena Qottom ini adalah wanita yang bapak dan saudara kandungnya itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Sehingga dendamnya itu sangat besar. Kemudian Abdurrahman bin Muljam baru di sini ini bocor, istilahnya dia mengungkapkan tujuannya. Sebenarnya tidak boleh rencana ini bocor kepada siapapun. Hanya 3 orang mereka yang benar-benar tahu. Abdurrahman bin Muljam terpaksa menceritakan niatnya karena sama dengan keinginan wanita tadi. Sehingga wanita tersebut semakin giat, bahkan menyarankan membantu Abdurrahman bin Muljam untuk mencapai tujuannya itu dengan seorang laki-laki yang siap membantunya, yaitu Syabib bin Naj'ah al-Ashja'i. Ini laki-laki yang ditawarkan oleh perempuan tadi, istrinya, untuk membantu mewujudkan cita-citanya. Namun Ibnu Muljam kurang sreg ya dengan Syabib ini. Dia memilih orang lain yang bernama Wirdan. Mungkin dianggap lebih pas atau ya apa, namun keduanya ini sama-sama dipersilahkan untuk membantu mewujudkan tujuan mereka. Sebelum itu, Abdurrahman bin Muljam tatkala menghendaki Wirdan tersebut, dia menyampaikan atau kepada Syabib ini, pada Syabib ya, Wirdan tadi adalah laki-laki yang diusulkan oleh perempuan, namun yang dipilihnya itu adalah Syabib oleh Ibnu Muljam. Kemudian Ibnu Muljam ini mengatakan kepada Syabib, wahai Syabib, tidakkah engkau menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat? Maka Syabib ini mengatakan, ya tentu, saya menghendaki itu. Bagaimana caranya? Maka Abdurrahman bin Muljam mengatakan, yaitu dengan membunuh Ali. Tatkala mendengar ucapan itu, dia kaget. Bahkan keluar umpatan, sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk. Ini ungkapan yang kalau di bahasa kita ini, wah kurang ajar sekali kamu ini. Gitu. Visuan ya, istilahnya seperti itu. Sakilat ka ummuk. Dengan mengatakan laqad ji'ta syai'an idda, kaifa taqdiru alaih? Kamu ini telah datang dengan sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana engkau bisa untuk mencapai hal tersebut? Maka Abdurrahman bin Muljam menjelaskan rencananya. Rencananya ya apa? Aku akan bersembunyi di dalam masjid sebelum Ali itu datang.
yaitu untuk sholat subuh. Maka dia mengatakan, kalau kita bisa membunuh Ali bin Abi Thalib, maka berarti kita telah mencapai tujuan. Kita selamat dan kita telah mencapai tujuan kita. Tujuan kita diantaranya itu adalah balas dendam dan merupakan kemuliaan dunia dan di akhirat. Maka Syabib ini terus, dia tidak percaya dengan rencana tersebut dan mengatakan tidak mungkin kita ini untuk mewujudkan hal itu. Soalnya apa? Yang kita hadapi itu adalah Ali bin Abi Thalib, kata Syabib. Saya tahu Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi beliau ini adalah orang yang memiliki kemuliaan dalam masalah keislaman. Masalah kerabat itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Apakah Abdurrahman bin Muljam gagal menaklukkan cara berfikirnya? Tidak. Dia mengatakan, wahai Syabib, tidakkah engkau ingat bahwasanya teman-teman kita yang soleh itu telah dibunuh oleh Ali dengan jumlah yang banyak di Nahrawan. Apakah kamu ingat? Iya. Ya sudah, ayo kita bunuh Ali bin Abi Thalib untuk membalas nyawa mereka. Nah, tatkala diberi doktrin yang semacam ini, baru Syabib ini menyetujuinya. Dan dia merasa pikiran ini ada benarnya. Karena an-nafsu bin nafsi. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Maka maulah Syabib ini dengan ajakan Abdurrahman bin Muljam. Wa dakhala syahru Ramadan fa wa'adahum Ibnu Muljam lailatal jum'ah li sab'i asyrata lailah khalat. Maka tatkala masuk bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan, maka Abdurrahman bin Muljam itu membuat kesepakatan dengan dua orang yang lain itu untuk mengeksekusi 3 tokoh, yaitu di malam Jumat, malam 17 dari bulan Ramadan. Dan ia mengatakan, hadhil lailatul lati wa'atu ashabi fiha ayyatharu bi Muawiyah wa Amr ibn al-As. Faja'a haula'i thalathah wa hum Ibnu Muljam wa Wirdan wa Syabib wa hum mustamiluna ala suyufihim fajalasu muqabila suddatil lati yakhruju minha Ali. Maka pada malam ke-17 tersebut Abdurrahman bin Muljam mengatakan, saya telah bersepakat dengan teman-temanku untuk membalas dendam dengan Muawiyah dan Amr bin As. Maka datanglah di malam tersebut 3 orang. 3 orang di sini maksudnya Abdurrahman bin Muljam, kemudian Wirdan, kemudian yang ketiga adalah Syabib. Dan mereka itu pada malam tersebut itu telah menyiapkan pedang di dalam diri mereka. Kemudian mereka duduk di pintu yang biasanya atau di gang yang biasanya Ali bin Abi Thalib keluar dari gang tersebut atau pintu tersebut untuk melaksanakan sholat subuh. Falamma kharaja ja'ala yanhadun nasu minan naumi ila shalah. Tatkala Ali bin Abi Thalib keluar dari gang tersebut,
Maka sebagian kaum muslimin tatkala melihat imam mereka itu telah mendekati masjid, maka akan memberikan isyarat kepada muadzin, as-shalah as-shalah. Maksudnya ayo lakukan iqamah as-shalah. Wa yaqulu as-shalah as-shalah fa tara ilaihi syabibun bisayfi fadarabahu fawaqa fit taq. Nah, tatkala iqamah itu dikumandangkan, nah mereka itu langsung mengeksekusi tujuan mereka atau rencana mereka. Akhirnya Syabib itu langsung menerjang dan membabatkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Namun tebasan pedangnya itu kurang mengena, sehingga pedangnya ini kena di sorban yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain, ahli sejarah mengatakan Ali bin Abi Thalib itu dalam hari-hari biasanya itu ada penjaga. Selalu ada penjaga yang istilahnya mengawal beliau untuk melakukan sholat 5 waktu. Namun di malam itu memang mungkin sudah takdir Allah ya. Ali sudah memberhentikan. Semua para penjaganya wis tidak perlu. Nah, akhirnya tatkala ini kesempatan yang baik bagi 3 orang ini, Ali bin Abi Thalib tidak ada yang mengawal, langsung ditebas oleh Syabib, namun kurang mengena sehingga pedang tersebut hanya mengena kepada sorban Ali bin Abi Thalib. Tatkala tebasan itu tidak mengena, Abdurrahman bin Muljam langsung menyusulkan tebasan berikutnya. Fadarabahu Ibnu Muljam bisayfi ala qarnihi. Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Muljam dengan tebasan pedangnya, dan tebasan Abdurrahman bin Muljam ini mengenai samping kepalanya. Samping kepala Ali bin Abi Thalib. Fasala damuhu ala lihyatihi radhiyallahu anhu. Maka terlukalah dan mengucurlah darah dari sisi kepalanya ini, itu mewarnai jenggotnya. Tentu ini persis apa yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas gambaran kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walamma darabahu Ibnu Muljam qala, tatkala Ibnu Muljam ini menebaskan pedangnya, ia tidak hanya sekedar menebas, akan tapi juga dengan mengucapkan slogannya, la hukma illa lillah, laisa laka ya aliyun wala li laisa laka ya aliyu wala li ashabik. Tidak ada hukum kecuali milik Allah dan bukanlah milikmu wahai Ali dan teman-temanmu. Ini sudah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Muljam ini telah menganggap Ali bin Abi Thalib itu telah melakukan tindakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia melakukan tindakan, melakukan hukum itu dengan hukum dari dirinya sendiri. Ini yang diyakini oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Wa ja'ala yatlu qaulahu ta'ala. Bahkan tidak cukup mengucapkan itu, bahkan berdalil. Berdalil dengan ayat Al-Quran. Yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menjual dirinya, tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengasih dengan hamba-hambanya. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Abdurrahman bin Muljam bahwasanya dirinya itu adalah orang yang menjual dirinya untuk mencari
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya menghabisi tokoh yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini keyakinan Abdurrahman ibnu Muljam. Wa nada Aliun. Tatkala mendengar itu Ali pun mengatakan alaikum bihi. Ayat Al-Quran itu bukan untuk keselamatanmu. Akan tapi itu adalah nanti yang akan menjadi dalil atas kecelakaanmu. Wa haraba wirdan fa adrakahu rajulun min Hadramaut faqatalahu. Tatkala Ali sudah terluka seperti itu, maka larilah Wirdan, namun dia bisa ditangkap oleh salah seorang sahabat yang berasal dari Hadramaut dan membunuhnya. Wa dhahaba Syabib fanaja bi nafsihi wa fatan nas. Dan Syabib pun juga lari dan dia bisa menyelamatkan diri karena tidak bisa ditangkap oleh sahabat-sahabat yang hadir di sholat fajar tersebut. Wa musika Ibnu Muljam. Kemudian Ibnu Muljam ini berhasil ditangkap. Wa qaddama Aliun Ja'dat ibn Hubairah ibn Abi Wahbin fa shalla bin nasi salat al-fajri. Tatkala Ali bin Abi Thalib terluka dan tidak mungkin untuk mengimami salat fajar, maka beliau menunjuk Ja'dah untuk menjadi imam di salat fajar. Fahumila Aliun ila manzilihi. Kemudian Ali langsung dibawa pulang ke rumahnya. Wa humila ilaihi Abdurrahman bin Muljam. Fa uqifa baina yadayhi wa huwa maktufun. Qabbahahullah. Kemudian Abdurrahman bin Muljam yang tertangkap juga dibawa ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian diberdirikan di depan beliau dalam kondisi tangan yang terikat. Faqala lahu, ai aduwallah alam uhsin ilaik. Kata Ali bin Abi Thalib ini berkata kepada Abdurrahman bin Muljam, wahai musuh Allah, tidak ingatkah engkau bahwasanya aku adalah orang yang paling berbuat baik kepadamu? Kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini memberikan istilahnya sikap lebih kepada Abdurrahman bin Muljam dibanding dengan orang-orang yang lain? Karena memang orang ini terkenal dengan hafalan Qur'annya, dengan kesolehannya, dengan banyak ibadahnya. Sehingga di sini Ali mengatakan, wahai musuh Allah, tidakkah engkau ingat bahwasanya aku ini memberikan tindakan kebaikan yang lebih kepadamu dibandingkan kepada orang lain. Qala, maka Abdurrahman bin Muljam mengatakan, bala, ya benar, aku diperlakukan lebih dibanding yang lain. Qala fama hamalaka ala hadza. Kemudian kalau memang seperti itu, apa yang menjadikan engkau berbuat seperti ini? Qala syahadtuhu arba'ina sabahan wa sa'altullaha ayyuqtala bihi syarru khalqihi. Maka ia menjawab dengan jawaban yang semakin tidak terduga. Jawaban dia, wahai Ali, aku telah menajamkan pedang ini selama 40 hari setiap pagi. Aku asah pedang ini. Selama 40 hari setiap pagi aku asah. Dan aku meminta kepada Allah supaya yang akan mati dengan pedang ini adalah orang yang paling jelek, makhluk yang paling buruk. Maksudnya
ya kamu ini adalah orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Sebagai pemimpin umat yang banyak tapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini keyakinan Abdurrahman ibnu Muljam. Faqala lahu Ali, maka tatkala mendengar ucapannya itu, Ali menjawab, la araka illa maktulan bihi. Tapi yang saya yakini, pedang itu tidaklah membunuhku, akan tapi membunuh dirimu sendiri. Wala araka illa min syarri khalqillah. Dan aku tidak melihat dirimu kecuali engkaulah orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Jadi pembunuh Ali ini adalah orang yang paling buruk. Kenapa pembunuh Ali ini dikatakan manusia yang paling buruk di atas muka bumi? Ya karena banyak sebab. Di antara sebabnya adalah dia hafal Quran, namun Al-Quran itu tidak bisa melindungi dia, tidak menjadi tameng bagi dia, bahkan sebaliknya. Al-Quran akan menjadi hujjah atas dirinya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau dia benar-benar mentadabburi, melaksanakan ketentuan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang baik, niscaya tidak akan berbuat seperti itu. Niscaya akan menghormati Ali bin Abi Thalib. Tidakkah dia mendengar bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah termasuk dari salah satu ahli surga? Tidakkah dia mendengar keutamaan Ali bin Abi Thalib? Jangankan Ali bin Abi Thalib, kaum Muhajirin dan Ansor semuanya itu adalah orang baik. Dan itu semua tertuang di dalam Al-Quran. Tapi memang benar apa kata Rasulullah, yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, akan tapi apa? La yujawizu halqatahum. Tapi tidak lebih dari atau tidak bisa masuk ke melewati kerongkongan mereka. Hanya sekedar hafal. Namun mereka tidak mentadabburinya. Bahkan yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Bahkan mereka itu akan keluar dari agama secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Bahkan ulama yang lain menjelaskan di antara sebab Ali bin Abi Thalib menyatakan dia adalah seburuk makhluk Allah karena dia telah merencanakan pembunuhan dengan keji. Bahkan cara membunuhnya pun tidak dengan cara gentleman. Istilahnya dari belakang, tidak berani berhadapan langsung. Bahkan dia itu melumuri pedangnya itu dengan racun. Tentu ini adalah istilahnya sifat khianat. Istilahnya beraninya hanya dari belakang. Dan banyak faktor lagi yang menyebabkan dia itu adalah makhluk yang paling buruk. Tsumma qala, kemudian Ali berkata, in mutu faqtuluh wa in ishtu fa ana a'lamu kaifa asna'u bihi. Kalau aku ini nanti mati gara-gara orang ini, maka bunuhlah Abdurrahman bin Muljam ini. Tentu ini adalah perkataan Ali kepada para sahabat yang hadir di rumah beliau. Tapi kalau saya masih panjang umur dan bisa hidup, maka aku tentunya lebih tahu apa yang semestinya aku lakukan dalam menghukum orang ini.
Faqala Jundub bin Abdullah, kemudian setelah itu berkatalah Jundub bin Abdullah, ya Amirul Mukminin, in mutta nubayyi'ul Hasan. Wahai Amirul Mukminin, jikalau Anda nanti meninggal dunia, apakah kita semestinya itu membaiat Hasan? Faqala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, la amurukum wa la anhakum, antum absar. Aku tidak akan memerintahkan kalian hal itu dan aku pun tidak melarangnya. Karena kalian itu adalah orang yang lebih mengerti siapa yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin kalian. Walamma ihtadara Aliun ja'ala yukthiru min qawli la ilaha illallah la yatalaffadhu bi ghairiha. Tatkala ajal telah mendekati beliau selalu yang keluar dari lisan beliau itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak keluar dari ucapan beliau selainnya. Wa qad qila anna akhira ma takallama bihi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang atau riwayat lain yang mengatakan bahwasanya akhir dari apa yang terucap dari lisan Ali bin Abi Thalib ini adalah sebuah ayat, barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah pun kebaikan pasti dia akan mendapatinya, dan barang siapa yang beramal sekecil biji dzarrah keburukan pasti akan mendapatinya. Waqad awsa waladaihi Al-Hasan wal Husain bi taqwallah was salata waz zakah wa kadmal ghair wa silatar rahim wal hilma anil jahil wat tafaqquh fid din wat tathabbut fil amri wat ta'ahud lil Qur'an wa husnal jiwar wal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajtinabal fawahish wa wassahuma bi akhihima Muhammad ibn al-Hanafiyah wa wassahu bima wassahuma bihi wa ayyu'azzimahuma wa la yaqta'u amran dunahuma wa kataba dzalika kullahu fi kitabi wasiyatihi radhiyallahu anhu wa arda. Dan Ali bin Abi Thalib sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah menulis sebuah wasiat yang ditujukan kepada Hasan dan Husain, dan kandungan dari wasiat itu adalah memerintahkan mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan sholat dan zakat, dan berusaha menjadi pemaaf, penahan emosi, memerintahkan mereka berdua untuk selalu menyambung silaturahim, kemudian selalu menjaga sikap tenang, sabar, terutama dalam mensikapi orang-orang yang bodoh. Kemudian juga wasiat beliau kepada keduanya untuk terus menambah ilmu agama dan senantiasa untuk tatsabbut dalam masalah agama, berhati-hati dalam masalah agama, tidak sembrono, tidak mudah mengamalkan kecuali memang itu benar-benar ada perintah dalam agama, dan mewasiatkan keduanya untuk senantiasa ada waktu tiap harinya membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik dengan tetangga, kemudian terus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, menjauhi tindakan-tindakan yang keji. Dan di antara wasiat terhadap keduanya itu hendaknya menjaga adik mereka, yaitu Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi Hasan dan Husain ini memiliki saudara dari ibu lain yang bernama Muhammad al-Hanafiyah. Ibu Muhammad ini bernama Khawlah. Khawlah binti siapa terus itu dari kabilah Hanifah, sehingga terkenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib berwasiat kepada Muhammad bin Hanafiyah ini
dengan wasiat persis yang diwasiatkan kepada Hasan dan Husain. Siapa Muhammad ibnul Hanafiyah? Kita tahu tatkala kita membaca atau membahas tentang perang Jamal dan perang Siffin, kita sering membaca bagaimana perhatian Ali bin Abi Thalib terhadap Muhammad ibnul Hanafiyah. Maksudnya bukan sekedar perhatian ya, perintah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dalam beberapa peperangan itu lebih mengutamakan Muhammad ibnul Hanafiyah daripada Hasan dan Husain. Padahal umurnya pun masih belia. Bahkan di perang Jamal dan Siffin yang diperintahkan untuk selalu memegang bendera itu adalah Muhammad ibnul Hanafiyah ini. Dan Muhammad ibnul Hanafiyah ini pernah ditanya oleh salah satu sahabat Ali, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Bagaimana tanggapanmu terhadap bapakmu? Yang mana bapakmu itu kayaknya lebih perhatian dan lebih sayang kepada Hasan dan Husain daripada kamu." Apa jawaban Muhammad al-Hanafiyah tatkala ditanya perbandingan kecintaan ayahnya kepada anak-anaknya? Namun jawabannya pun menunjukkan bahwasanya Muhammad ibnul Hanafiyah adalah putra yang memang luar biasa dari segi akhlak dan ilmunya. Dia mengatakan Hasan dan Husain itu adalah qurratu aini abi. Hasan dan Husain itu adalah penyejuk mata ayahku. Sedangkan aku adalah tangan kanan ayahku. Sehingga dalam hal-hal yang berbahaya, maka bapakku itu lebih suka memakai aku karena memang akulah tangan kanannya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kedua saudaraku tadi. Maksudnya ya tidak mengapa. Memang selayaknya seperti itu. Ayahku lebih mencintai keduanya itu ya memang wajar. Karena memang keduanya itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Dan wajar aku ini selalu dipakai dalam hal-hal yang kayak berbahaya. Karena memang aku adalah tangan kanannya. Bahkan tangan kanannya dalam melindungi kedua penyejuk matanya. Ini adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau tentunya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini lahir di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau tumbuh dengan luar biasa, dengan ilmu yang mumpuni, bahkan istiqomah dengan sunnah kakeknya atau pamannya, karena beliau ini dari ibu jalur lain, bukan Fatimah. Wa ayyu'adzimahuma, dan di antara wasiat Ali kepada Muhammad ibnul Hanafiyah supaya terus menghormati kedua kakaknya. Wala yaqtau amran dunahuma, dan jangan sampai dia bertindak sesuatu melainkan setelah minta izin dari keduanya. Dan menulis wasiat-wasiat tersebut itu di sebuah catatan kitab radhiyallahu anhu wa arda. Baik, waktu masih berapa menit? Abu Arfa? 4 menit ya. Baik, kita di sini Imam Ibnu Katsir itu menulis lengkap tentang wasiat Ali bin Abi Thalib kepada
putra-putranya ini. Wa suratul wasiyah, dan gambaran wasiatnya itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma awsa bihi Ali bin Abi Thalib annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dan Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk meninggikan agama tersebut atas seluruh agama, walaupun itu akan dibenci oleh orang-orang musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan seperti itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usika ya Hasan, aku berwasiat kepadamu wahai Hasan, wa jami'u waladi, dan semua anak-anakku, wa man balaghahu kitabi bitaqwallahi rabbikum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan semua anak-anakku, bahkan siapapun yang sampai tulisanku ini, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Tuhan kalian, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan janganlah berpecah belah. Fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Abul Qasim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna salaha dzatil baini afdalu min amati sholati wasyam. Sesungguhnya memperbaiki hubungan di antara manusia itu lebih utama dari keumuman salat dan puasa. Maksudnya daripada salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah, islahu dzatul bain itu lebih utama. Unzuru ila dzawi arhamikum fasilu liyahunallahu alaikumul hisab. Maka perhatikanlah kepada kerabat-kerabat atau rahim-rahim kalian, sambunglah mereka supaya Allah memudahkan atau meringankan atas kalian hisab. Allah fil aitam, dan ingatlah Allah dalam masalah anak yatim. Fala ta'fu afwahahum wala yabdi anna bihabratikum. Jangan sampai mereka, anak-anak yatim itu terlantar, bahkan ya terlantar, tidak ada yang memperhatikan, padahal kalian itu ada. Wallaha fi jiranikum, dan ingatlah Allah dalam masalah tetangga-tetangga kalian. Fa innahum wasiyatu nabiyyikum, sesungguhnya para tetangga itu adalah wasiat-wasiat nabi kalian. Sudah habis? Masih? Baik. Sampai waktu adzan ya. Ingatlah perintah Allah dalam masalah tetangga kalian. Sesungguhnya para tetangga itu adalah wasiat-wasiat Nabi. Mazala yusi bihim hatta dhananna annahu sayurithuhum. Bahkan Nabi terus-menerus berwasiat kepada para tetangga sampai-sampai kita mengira bahwasanya para tetangga itu menjadi ahli waris kita. Wallaha fil Qur'an, dan ingatlah Allah dalam masalah Al-Qur'an. Wala yasbiqannakum ilal amali bihi ghairukum. Jangan sampai kalian itu didahului orang lain dalam masalah bacaan Al-Qur'an.
Maksudnya kita jangan sampai kalah dalam membaca Al-Quran dengan siapapun. Kita harus lebih banyak membaca Al-Quran dibanding orang lain. Wallaha fis shalah. Dan juga ingatlah perintah Allah dalam masalah salat. Fa innaha amudu dinikum. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama kalian. Wallaha fi baiti rabbikum. Dan ingatlah Allah dalam masalah rumah Tuhan kalian yaitu masjid. Fala yakhluwanna minkum ma baqitum fa innahu in turika lam tanadharu. Dan ingatlah masjid Tuhan kalian, jangan sampai masjid itu sepi dari kalian selagi kalian masih ada. Kalau seandainya masjid itu ditinggalkan, tidak dimakmurkan, niscaya kalian tidak akan saling membantu. Wallaha fi syahri Ramadan. Dan ingatlah Allah dalam masalah bulan Ramadan. Fa inna siyamahu junnatu minan nar. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tersebut adalah tameng dari api neraka. Wallaha fil jihad fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan ingatlah perintah Allah dalam masalah jihad di jalannya dengan harta kalian dan diri kalian, jiwa kalian. Wallaha bis zakati. Dan ingatlah Allah dalam masalah zakat. Sesungguhnya fa inha tudfi'u ghadabar rabbi. Karena zakat itu adalah sesuatu yang bisa meredam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallaha fi dhimmati nabiyyikum la tadhlimanna baina dhahranikum. Dan ingatlah Allah dalam masalah tanggungan Nabi kalian. Jangan sampai kalian itu melakukan kezaliman kepada beliau, padahal beliau berada di tengah-tengah kalian. Maksudnya terhadap sunnah Nabi. Jangan sampai kita ini, atau kata Ali bin Abi Thalib kepada anak cucunya, jangan sampai kalian itu tidak menjaga sunnah Nabi kalian. Karena melalaikan sunnah Nabi kalian itu berarti kalian melakukan kezaliman. Padahal kalian atau Rasulullah itu berada di tengah-tengah kalian. Wallaha fi ashabi nabiyyikum. Dan ingatlah Allah terhadap sahabat Nabi kalian. Fa inna Rasulullahi awsa bihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat untuk selalu berbuat baik kepada para sahabat Nabi. Tayyib. Fadal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Baik jamaah, adapun pelaksanaan dua orang yang lain memang di dalam kitab bahasan ini tidak disebutkan. Seperti Al-Barq bin Abdullah At-Tamimi, teman dari Abdurrahman bin Muljam yang mengusulkan dirinya itu yang siap untuk menghabisi Muawiyah. Kemudian Amr bin Bakar, dia menawarkan diri untuk menghabisi Amr bin As. Ternyata keduanya ini gagal dalam mengeksekusi tujuan mereka. Kegagalannya itu kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan setiap kali dia mau keluar ke masjid, itu selalu ada penjagaan, selalu ada pengawal. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib juga sebenarnya seperti itu. Nah, tatkala beliau ini mengimami sholat subuh, ternyata Barq bin Abdullah itu ingin membunuhnya itu tatkala sedang sujud. Sehingga tatkala Muawiyah sedang sujud baru dia menyerangnya dengan pedangnya. Mungkin dia tidak berani melaksanakan sejak awal ya, karena memang banyak penjaganya. Sehingga dicarilah waktu yang mungkin dirasa tepat, yaitu di saat sujud, namun tetap gagal. Tebasan pedangnya itu tidak sesuai harapan, memang mencederai, melukai. Tapi para penjaga Muawiyah ini cekatan gitu. Melakukan penyelamatannya itu sangat cepat. Bahkan dianya segera tertangkap. Adapun Amr bin As yang akan dibunuh oleh Amr bin Bakar ini, ternyata beliau ini sakit. Sehingga dia tidak keluar masjid. Sehingga dia memerintahkan seseorang dari para pengawalnya untuk menggantikannya. Maka yang keluar itu adalah salah satu pengawalnya yang bernama Kharijah. Nah, tatkala dia mengimami, baru di situ langsung dibunuh oleh Amr bin Bakar. Berhasil dia membunuh. Karena dia mengira bahwasanya itu adalah Amr bin As. Maka tatkala dia telah membunuhnya, ditanya oleh orang-orang yang hadir di situ, kenapa kamu membunuh orang ini? Ya, karena dia adalah Amr bin As yang memang ingin saya bunuh. Lu keliru. Ini bukan Amr bin As. Lu siapa? Kharijah. Maka ada pepatah itu, dia menghendaki Amr bin As, tapi Allah menghendaki Kharijah. Maka dua Khawarij ini gagal dalam menghabisi dua orang yang dianggap tokoh yang berbahaya bagi keyakinan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Abu Arfah? Barangkali ada sesuatu yang tidak difahami dan mudah-mudahan difahami. Baik.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.